Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan pengusul hal interpelasi atas pandangan fraksi-fraksi serta pengambilan keputusan DPRD terhadap usulan penggunaan hak interpelasi. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD NTB dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB Bae Ispi Rupaida. Rapat paripurna hari ini segera kita mulai. Menurut catatan daftar hadir, dari 65 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir dan dihadiri secara fisik sebanyak 43 orang. Dengan demikian, pasal 125 dan pasal 139 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi NTB. Quorum telah terpenuhi. Rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini segera kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Senin tanggal 5 Mei 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat mewakili yang kami hormati, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB atau yang mewakili, yang kami hormati, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, wartawan baik media cetak maupun media elektronik singkatnya, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada pagi hari ini, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Untuk salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga syafaat beliau dapat tercurahkan kepada kita para pemikir kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Adapun tema nasional peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dengan peringatan ini akan dijadikan momentum untuk meneguhkan dan memperkuat tekad serta komitmen kita dalam memajukan pendidikan nasional. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk saling bergandeng tangan, bahu-membahu dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia Emas. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkesempatan hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, agenda rapat paripurna ketiga pada hari ini sesuai jadwal telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah adalah 1. Jawaban pengusul terhadap pandangan fraksi-fraksi atas usul hak interpelasi. 2. Keputusan DPRD terhadap pengajuan usul hak interpelasi. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama jawaban pengusul atas pandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicaranya. Kepada juru bicara pengusul hak interpelasi, kami persilahkan menyampaikan jawabannya. Setelah memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nusa Tenggara Barat atas usulan hak interpelasi pengelolaan dana alokasi khusus tahun 2024, kami berpandangan bahwa tidak ada alasan substansial yang dikemukakan untuk menolak hak interpelasi dan 2024 ini ke tingkat selanjutnya, sebab alasan dan pandangan penolakan yang dikemukakan
tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada. Misalnya, anggapan DAK bukan bagian dari APBD, sedangkan DAK yaitu dana transfer yang masuk pada bendahara umum daerah. Dana DAK merupakan bagian dari dana transfer ke daerah, sejenis dengan dana alokasi umum, dan cara mengujinya sederhana. Jika anggaran dicatat sebagai sumber pendapatan dalam APBD kita, tidak disahkan dalam APBD, maka tidak sah untuk digunakan. Ada juga pandangan fraksi yang menyatakan pengusul interpelasi tidak memenuhi syarat karena pengusul hanya dari fraksi utuh. Kami mencoba membolak-balikkan tata tertib DPRD NTB. Pada pasal mana ada fraksi utuh ditulis, tetapi ternyata tidak ada, sehingga hanya bentuk frasa imajinasi. Juga ada pandangan penolakan hak interpelasi untuk menjaga stabilitas. Kami baru mengetahui bahwa pengajuan pertanyaan kepada pemerintah adalah bagian dari gangguan stabilitas keamanan dan politik. Kami tidak ingin menanggapi satu persatu alasan-alasan yang diajukan, sebab tidak ada yang memiliki substansi yang memadai untuk menolak penggunaan hak interpelasi. Meskipun demikian, secara politik, kami selaku pengusul hak interpelasi menghargai dan menghormati apapun pandangan penolakan dari 5 fraksi DPRD NTB dan satunya menyatakan tidak mendukung dan tidak menolak. Masing-masing fraksi merdeka dalam menyatakan pandangan politiknya, termasuk untuk menolak usulan penggunaan hak interpelasi terhadap penggunaan dana alokasi khusus ini. Pandangan fraksi merupakan wujud representasi dari sikap partai politik melalui instrumen yang ada di DPRD. Meskipun sangat disayangkan, hak untuk bertanya, untuk minta penjelasan atau keterangan terhadap pengelolaan dana DAK yang hari ini amburadul dan belum selesai tahun 2024 tidak diberikan ruang di lembaga perwakilan rakyat yang terhormat ini sebagai bentuk pengawasan terhadap APBD. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Partai Demokrat yang luar biasa dan fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi DPRD NTB yang telah memberikan dukungan penuh terhadap hak interpelasi ini. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian penyampaian kami atas pandangan fraksi-fraksi terhadap penggunaan hak interpelasi pengelolaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Kinerja kedua kementerian memang harus begitu untuk memperbaiki. Kita ingin bagaimana 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. super goal towards the goal. Careens, and he does just it all. Doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews.
The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak perlu Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. ada pergantian lambat. Aku belum tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Sekali lagi, sekretariat, posisi anggota jadi total semua yang mendukung 32, yang menolak 11, 32, yang mendukung 11, yang abstain 7. Dapat disetujui Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, seluruh acara rapat paripurna ketiga pada pagi hari ini pengajuan usul hak interpelasi telah kita selesaikan. Sekiranya tidak lagi hal-hal yang perlu dibicarakan pimpinan maksud untuk rapat paripurna, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sebelum rapat paripurna hari ini, maka kita naikkan wajib bagi Bu Negeri. Untuk itu pada hadirin kami mohon berdiri. 50% plus 1 dari 61. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda NTB turut hadir dalam rapat tersebut. Gubernur NTB diwakili oleh Asisten 1 Setda NTB Fatur Rahman. Hadir pula jajaran perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada 3 agenda utama dalam rapat tersebut. Rapat berlangsung selama 3 jam dan dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD NTB, Y. Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna pada siang hari ini kita mulai, pada sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin kami mohon berdiri. Agenda pertama adalah penyampaian tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi 1 rancangan peraturan daerah usulan pemerintah Provinsi NTB. Jelas bahasanya. Tanggapan tersebut dibacakan oleh Asisten 1 Setda NTB Fatur Rahman yang hadir mewakili Gubernur NTB. Fatur Rahman membacakan tentang jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus dapat menghasilkan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta komunikasi antara pusat dan daerah. Penataan kelembagaan ini dilakukan agar setiap urusan pemerintah daerah tertangani dengan baik oleh unit yang tepat, organisasi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan karakteristik daerah. Proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap organisasi pemerintah harus dilakukan secara berkala, karena struktur yang tidak efisien bisa menghambat kinerja, bahkan menambah beban anggaran, dan Provinsi NTB butuh organisasi yang tidak gemuk, tapi lincah dan kuat, sehingga bisa menjawab tantangan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Mengawali pidato penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 11 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami menyambut baik dan berterima kasih atas saran, pendapat maupun pernyataan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 23 April 2025. Selanjutnya, perkenakan saya menyampaikan jawaban atau penjelasan atas saran, pendapat maupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi sebagai berikut. Idealnya, penataan organisasi perangkat daerah harus dapat menghasilkan perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Karenanya perlu dilakukan penyesuaian dan penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan dengan penggabungan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemukiman, sosial, pekerjaan umum, dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan pangan. Penataan perangkat daerah tersebut dilakukan berdasarkan atas kajian dan pertimbangan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, mulai dari cross-cutting perencanaan dan penganggaran, yaitu kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara berbagai bidang atau fungsi melalui pendekatan distribusi dan afirmasi anggaran, koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi, evaluasi pelaksanaan program, serta kegiatan akan lebih sederhana dan cepat tertangani di samping masalah efektivitas pencapaian sasaran, output ataupun outcome. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Tahajud, Puternya, kartu pembunuhan, Sri Teks, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, dan profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Agenda kedua adalah penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat gubernur atas 3 raperda prakarsa DPRD NTB. Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda ketiga, yaitu pembentukan panitia khusus untuk membahas lebih lanjut raperda yang telah disampaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menimbang titik 2A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan persetujuan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Mei 2025, memutuskan menetapkan ke-1, membentuk dan menetapkan pimpinan dan anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 keputusan ini. Kedua, panitia khusus sebagaimana dimaksud di ketum ke-1 terdiri dari A. Panitia khusus 1 bertugas membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. B.
Panitia khusus 2 bertugas membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. C. Panitia khusus 3 bertugas membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Dan D. Panitia khusus 4 bertugas membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah tentang pembentukan ketiga atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ketiga, masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 3 bulan, dapat diperpanjang 1 tahun. Keempat, segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Perangkat Daerah DPA SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelima, putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mataram pada 5 Mei 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Hajah Bayi Ispi Rupaida akan ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, 2 dan seterusnya. Lampiran 1 Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor .2 garis miring Kep DPRD garis miring 2025 tanggal 5 Mei 2025. Susunan keanggotaan Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Nomor, nama, fraksi dan kedudukan dalam pansus. 1. Abdul Rauf STMF Demokrat Ketua. 2. Lali Yakutu Nafis MM Gerindra Wakil Ketua. 3. Harmoto Golkar Anggota. 4. Megawati Lestari SHMH Golkar Anggota. 5. Ajah Nanik Suryanti Ningsih Gerindra Anggota. 6. Haji Burhanuddin SAP PKS Anggota. 7. Tuan Guru Haji Ahmad Mulis PKS Anggota. 8. Haji Ruhaiman STMM P3 Anggota. 9. Raden Rahadian Sujono Demokrat Anggota. 10. Ahdiansah SAI PKB Anggota. 11. Insinyur Mati Selamat MM APNR Anggota. 12. Dr. Raihan Anwar PPR Anggota. 13. Mulyadi SPDI PPR Anggota. 14. Bulaimi SE APNR Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Hajah Bayi Ispi Rupaida akan ditandatangani. Lampiran kedua keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor .2 garis miring Kep DPRD garis miring 2025 tanggal 5 Mei 2025. Susunan keanggotaan Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor, nama, fraksi dan kedudukan dalam pansus. 1. Haji Didi Sumardi SH Golkar Ketua. 2. Dr. Haji Patompo MH PKS Wakil Ketua. 3. Lalu Ahmad Ismail SH Golkar Anggota. 4. Samsu Rizal SH MH Gerindra Anggota. 5. Yasin MF Gerindra Anggota. 6. Tuan Guru Haji Muhammad Mukmin Mustonlah LCMH PKS Anggota. 7. Siti Ali SP P3 Anggota. 8. Haji Muhammad Nusran SH P3 Anggota. 9. Haji Lalu Zainul Hamdi SPD Demokrat Anggota. 10. Wahyu Aprewa Rizki PKB Anggota. 11. Haji Raden Luna Apreli SIP PPR Anggota. 12. Tungguru Haji Solah Sukarnawadi MA PPR Anggota. 13. Haji As'ad Abdullah ST PPR Anggota. 14. Nadirah SE AKT ABNR Anggota. 15. Haji Salman SH ABNR AKT ABNR Anggota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Ajang Bayi Istri Rupaida akan ditandatangani. Lampiran ketiga, keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor /2, keputusan garing DPRD garing 2025 tanggal 5 Mei 2025. Susunan keanggotaan Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas raperda tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Nomor, nama, fraksi, kedudukan dalam pansus. 1. Iwan Panjinata SE, Gerindra, Ketua. 2. Alu Muhibban, PKB, Wakil Ketua. 3. Alu Irwansyah Triadi, Golkar, Anggota. 4. Haji Nurdin Marjudi, SH, Golkar, Anggota. 5. Rangga Danu Menaga, Anitama, SH, Gerindra, Anggota. 6. Haji Samsudin SE, PKS, Anggota. 7. Rusli Munawari, P3, Anggota. 8. Azhar SPD, Demokrat, Anggota. 9. Roy Lesmana, AMD, PKB, Anggota. 10. Abdul Rahim ST, PPR, Anggota. 11. Ajah Rohani ST, PPR, Anggota. 12. Haji Soeharto STMM, PPR, Anggota. 13. Ahmad Dahlan Estos, ABNR, Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Ajang Bayi Istri Rupaida akan ditandatangani. Yang terakhir, lampiran keempat keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor /2 DPRD garing 2025 tanggal 5 Mei 2025. Susunan keanggotaan Panitia Khusus 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Nomor, nama, fraksi, kedudukan dalam pansus. 1. Hamdan Kasim, Golkar, Ketua. 2. Haji Muhammad Akri, SH, P3, Wakil Ketua. 3. Dr. Andes Humaydi, Golkar, Anggota. 4. Evan Limantika, Golkar, Anggota. 5. Sudirsa Sujanto, SPD, SIP, Gerindra, Anggota. 6. Lalu Sudiartawan, SH, Gerindra, Anggota. 7. Ali Usman Ahim, SHMH, Gerindra, Anggota. 8. Sambiran Ahmadi, PKS, Anggota. 9. Bang Guru Haji Satriawan LCMA, PKS, Anggota. 10. Marga Harun, SH, P3, Anggota. 11. Indra Jaya Usman Putra, SB, Demokrat, Anggota. 12. Samsul Fikri, SAG, MSI, Demokrat, Anggota. 13. Dr. Andes Haji Jamhur, SPD, PKB, Anggota. 14. Haji Lalu Kulita Putra, SH, PKB, Anggota. 15. Suhaim SH, PR, Anggota. 16. Haji Lalu Arif Rahman Hakim, SCMH, PPR, Anggota. 17. M. Nasib Ikroman, PPR, Anggota. Hasbullah Muiz Konco, ABNR, Anggota. 19. Muhammad Aminullah, SE, ABNR, Anggota. Apakah rancangan keputusan DPR tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan? Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna ketiga pada siang hari ini telah dapat kita selesaikan. Sekiranya tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, pimpinan bermaksud untuk menutup rapat paripurna pada hari ini. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil sahurnya. hari tua, puasa, iNews sore setiap hari. di iNewsroom, Tahajud, Poternia, Kartu, pembunuhan Sri Teks, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam, dan Profesi. Jawa Tengah, Gonggongan, iNews malam setiap hari hanya di iNews.
26 tahun, pelaku pembunuhan wanita pengemudi taksi online ditangkap polisi usai sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas. GW merupakan pelaku pembunuhan terhadap Remi Yuliana Putri 36 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah mobil terparkir di Jalan Kerta Dalam, Denpasar. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata pacar korban yang juga berprofesi sebagai driver taksi online. Sebelum bertemu korban, pelaku telah membawa sebilah pisau untuk menghabisi korban. Motifnya, pelaku sakit hati atas ucapan korban yang mempermalukannya di grup pesan singkat komunitas driver online. Tersangka merasa sakit hati karena di grup mereka para driver sempat korban ini mengatakan bahwa kau itu cuma mukondo. Sakit hati di situ dia, karena itu kan udah dimaki di depan umum. Padahal mereka ini ada hubungan asmara. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Truk TNI ini terbakar hebat di jalur tol Gempol Pasuruan, tepatnya di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam truk. Beberapa anggota TNI alami luka-luka akibat kebakaran tersebut. Seluruh korban selanjutnya dibawa warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo untuk mendapat perawatan. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga bermuatan amunisi bahan peledak ini terbakar. Ada ledakan gitu toh. Sama apinya Mas itu. Api ya. Ledakan itu naik ke atas. Sempat takut orang sini, Pak? Ya takut. Masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, Kak. Api padam 1 jam setelah tim damkar diterjunkan ke lokasi. Sementara arus lalin dari Gempol Pandaan dan Probolinggo ditutup sementara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim medis dari PMI Kota Surabaya berupaya menolong Farhan Perdana, 27 tahun, dan Jessica, 23 tahun, yang tertimpa dahan pohon saat melintas di Jalan Raya Rungkut Industri Sier, Surabaya. Keduanya terluka parah di kepala dan sejumlah bagian tubuh usai tertimpa dahan pohon sono berukuran besar yang tiba-tiba patah. Herannya, saat kejadian tidak ada angin kencang maupun hujan. 2 unit sepeda motor juga alami kerusakan parah. Usai mendapat pertolongan pertama, kedua korban langsung dilarikan ke IGD RSI Jemur Sari, Surabaya. Sementara patahnya dahan pohon berukuran besar ini diduga akibat kurangnya perawatan pertamanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pengunjung Mall Grand City Surabaya dikejutkan dengan ambrolnya atap mall. Beberapa material menimpa salah satu resto di lantai 4 mall dan sebagian besar material jatuh ke lantai dasar. Beruntung tidak ada korban atas peristiwa ini. Hasil investigasi sementara, ambrolnya atap disebabkan adanya rembesan air yang membuat atap rapuh karena pada malam sebelumnya kota Surabaya dilanda hujan deras. Tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Nah, dari pihak manajemen melakukan langkah cepat ya 1x24 jam untuk segera. Dalam waktu 2 jam pihak mal melakukan pembersihan dan normalisasi area terdampak. Pihak mal juga memastikan peristiwa tidak berdampak pada operasional mal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Api membakar kandang ternak dan pusat pemanggangan ikan di desa Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah. Kandang yang terbuat dari bambu dan kayu membuat api cepat meluas dan sulit dipadamkan. Petugas damkar berjibaku memadamkan api.
sedikitnya 6 kandang, 2 bangunan pemanggang ikan, 3 ekor sapi, 2 ekor kambing, 1 alat pendingin ikan, dan 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Setelah itu biasa berlari sama Pak suami sini, terus manggili sama tetangga-tetangga, tapi nggak keadaan apinya sudah membesar. Setelah lebih dari 2 jam, api berhasil dipadamkan. Pemilik kandang hanya bisa pasrah menyaksikan ternaknya mati terpanggang. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Rembang, Jawa Tengah, Misyafa melaporkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki tengah ditemukan warga di Desa Laksana Mekar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bayi itu tersimpan di dalam kardus beralaskan selimut dalam kondisi masih hidup. Sebelumnya seorang wanita yang mengendarai sepeda motor mendengar tangisan bayi di pinggir jalan. Ia sempat mengira tangisan itu suara kucing, namun saat diperiksa ternyata bayi. Saat ini aparat desa masih mencari orang tua bayi. Diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya. Ke depan sedikit, ke belakang sedikit. Terusnya pas saya maju ada suara nangis. Saya nggak berpikiran itu bayi sebelumnya, berpikirannya yang lain. Saya turun parkirin motor, pas dibuka bayi dalamnya. Kasus penemuan bayi ini kini diselidiki Satreskrim Polres Cimahi. Sementara kondisi bayi kini sehat dan sementara dalam perawatan warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Unjuk rasa menggugat harga murah singkong di depan gedung DPRD Provinsi Lampung berlangsung ricuh. Massa dari mahasiswa, petani, dan organisasi kepemudaan bentrok dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa. Massa menolak harga singkong yang dihargai Rp1.100 per kilogram dengan potongan 30%. Kedatangan massa yang ingin menyampaikan aspirasinya terhalang oleh kawat berduri. Aksi saling dorong dengan aparat tak terhindarkan hingga akhirnya pihak kepolisian mengerahkan water cannon untuk membubarkan unjuk rasa yang semakin memanas. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang berada di lokasi menemui massa dan berjanji akan mengupayakan kenaikan harga singkong dengan mengurangi potongan menjadi 15%. Ini bukan orang pemerintah provinsi, Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Saya menjelaskan, harga terbentuk karena ada keikhlasan dua belah pihak. Seorang anggota polisi terluka akibat terkena lemparan batu di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 5 orang massa aksi yang diduga menjadi provokator diamankan polisi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Weh, Dok, kenapa ya? Kalau habis nanam mangrove, badan rasanya jadi seger semua. Apa aja maksudnya? Ya kan, kita nanam mangrove, kita jaga lingkungan, aktivitas tubuh, bikin badan jadi sehat. Kirain apa sih ini, Jak? Intinya, apa yang saya kasih tahu tadi itu, kita harus jaga dengan baik-baik. Nggak kayak kemarin saya lihat orang beli rokok ilegal, padahal itu sangat bahaya itu. Emang kenapa? Kandungannya nggak bagus ya? Jadi, rokok ilegal itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya juga sih. Iya, tanya dong kenapa? Emang kenapa? Pertama, rokok ilegal pengawasannya nggak jelas. Kedua, rokok ilegal itu tidak membayar pajak, dapat merugikan negara. Ya juga sih, masa kita udah melestarikan lingkungan, jaga kesehatan, masa mau dirusak rokok ilegal? Oleh karena itu sekarang kita harus pilih rokok yang jelas legal. Kayak cari jodoh, masa mau yang nggak jelas? Iya benar gitu dah. Apa kalian ketawa-tawain tadi? Iya, ini kita ngomongin jodoh. Salah, rokok ilegal. Nah, pas kemarin saya dapat penyuluhan terkait dengan rokok ilegal. Salah satu di antara ciri-ciri rokok ilegal itu tidak ada pita cukai dan harganya lebih murah. Oh gitu. Makanya rokok itu yang pasti-pasti aja, sama kayak cari jodoh. Tutor dong gimana cari jodoh yang pasti, Pak? Nah itu nanti kita bicarakan. Berapa SKS? Berapa SKS, Pak?
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom, hanyut, hipotermia, kartu, pembunuhan, Sri Teks, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 6 profesi, Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, silating listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sri Teks, pemenakan, dan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, Sholat tarawih perdana pertama, sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. pengoplosan, Tinggal dunia tiba dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 1 Maret, 6 profesi guru, Polda Jawa Tengah, dan penggelonggongan. sehingga gagal menyalip, Rp2.000, Sholat tarawih Forum and Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak punya Rakyat bersuara. Taufik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah lurus? Benarkah Lapak. perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya, Harus Anda harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau politik yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Taufik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Res Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Oke. Wajib saya dengar. Pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Weh, Dok, kenapa ya? Kalau habis nanam mangrove, badan rasanya jadi seger semua. Apa aja maksud sih deh?
Ya kan, kita nanam mangrove, kita jaga lingkungan, aktivitas tubuh, bikin badan jadi sehat. Kirain apa sih ini, Jak? Intinya, apa yang saya kasih tahu tadi itu, kita harus jaga dengan baik-baik. Nggak kayak kemarin saya lihat orang beli rokok ilegal, padahal itu sangat bahaya itu. Emang kenapa? Kandungannya nggak bagus ya? Jadi, rokok ilegal itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya juga sih. Iya, tanya dong, kenapa? Emang kenapa? Pertama, rokok ilegal pengawasannya nggak jelas. Kedua, rokok ilegal itu tidak membayar pajak, dapat merugikan negara. Ya juga sih, masa kita udah melestarikan lingkungan, jaga kesehatan, masa mau dirusak rokok ilegal? Oleh karena itu sekarang kita harus pilih rokok yang jelas legal. Kayak cari jodoh, masa mau yang nggak jelas? Iya benar gitu dah. Apa kalian ketawa-tawain tadi? Iya, ini kita ngomongin jodoh. Salah, rokok ilegal. Nah, pas kemarin saya dapat penyuluhan terkait dengan rokok ilegal. Salah satu di antara ciri-ciri rokok ilegal itu tidak ada pita cukai dan harganya lebih murah. Oh gitu. Makanya rokok itu yang pasti-pasti aja, sama kayak cari jodoh. Tutor dong gimana cari jodoh yang pasti, Pak. Nah itu nanti kita bicarakan. Berapa SKS? Berapa SKS, Pak? Siti Mega Ramawati, gadis asal Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu calon jemaah haji termuda asal Kabupaten Sukabumi. Untuk bisa berangkat haji, dirinya menabung dan mendaftar sejak kelas 4 SD. Ia pun rela menunggu belasan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Meski sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, gadis yang berstatus mahasiswi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima bersama kedua orang tua dan salah seorang kakaknya. Berapa tahun tuh untuk ngantri? Nggak tahu ya, kurang lebih saya itu daftar tuh di SD kelas 4 ya, waktu mungil-mungilnya gitu. Saya juga mungkin menunggunya agak lama gitu karena diundur terus akibat yang COVID itu ya. Mega dan keluarga masuk ke dalam kelompok terbang 6, embarkasi Bekasi. Total ada 1.621 calon jemaah haji yang akan berangkat dari embarkasi Bekasi tahun ini. Jadi jumlah jemaah yang semuanya 1.621 ya. Kloter yang sekarang baru yang berangkat pertama itu kloter 6 434. Laki-laki 137 dan perempuan 237. Adapun 1.621 calon jemaah haji embarkasi Bekasi akan dibagi ke dalam 4 gelombang keberangkatan menuju Tanah Suci. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Rasa haru dan bahagia bisa menginjakan kaki di Tanah Suci, jemaah calon haji asal Pekanbaru Riau langsung sujud syukur. Begitu mereka mendarat dengan selamat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Kota Madinah. Sebanyak 445 jemaah, termasuk petugas dan ketua kloter, kemudian menaiki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Partinem yang tunanetra ini harus dipandu petugas saat akan menaiki bis. Namun hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Gimana fasilitasnya? Petugasnya gimana, Bu? Ya baik. Ramah semua. Tadi bukannya diambil paspor? Iya, sudah. Sewaktu berada di Madinah, jemaah calon haji melaksanakan salat arba'in, yaitu salat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan, bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.
Seperti inilah keseharian Sumino, 50 tahun bersama istrinya Nur Hasanah, 56 tahun, warga Jogorogo, Ngawi, dengan dibantu anaknya membuat pentol. Usaha berjualan pentol sudah dilakukan sejak tahun 94 dengan berkeliling sekolah. Dan kini biasa berjualan dengan motor roda 3-nya di Jalan Raya Jogorogo. Akhirnya di tahun ini, Pak Sutri penjual pentol bisa berhaji. Bersama istri, setiap hari ia mulai menyisihkan sedikit uang hasil berdagang, hingga di tahun 2012, ia mendaftar. Yang diikuti pendaftaran sang istri beberapa bulan ke depan. Sambil berjualan tiap hari, entah seberapa pun rezeki yang diberikan Allah, kita syukuri, alhamdulillah. Entah seberapa kita bisa menyisihkan, walaupun 1000 perak, insya Allah kami menyisihkan. Tapi alhamdulillah dengan niat yang bulat, tahun 2012 tepatnya bulan 5, tanggal 5 insya Allah, Allah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa daftar haji. Alhamdulillah. Dengan itu saya syukur, Masya Allah. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah calon jemaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 473 jemaah yang akan diberangkatkan 17 Mei mendatang. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Kedatangan jemaah calon haji Indonesia di kota Madinah menandai dimulainya fase awal musim haji 2025. Di balik penyambutan hangat dan agenda ibadah, ada satu komponen vital yang berdiri siaga 24 jam, yaitu Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Berlokasi tak jauh dari area Markaziyah, Klinik KKHI Madinah menjadi tempat rujukan utama bagi jemaah yang membutuhkan layanan medis, darurat maupun perawatan lanjutan. Seluruh fasilitas utama kini sudah siap beroperasi penuh. KKHI juga menyiapkan ruang rawat inap pria dan wanita, ruang observasi, klinik kejiwaan, apotik, dan farmasi, laboratorium sederhana, fasilitas radiologi, hingga poli gigi. Yang menarik, perawatan kejiwaan menjadi salah satu layanan penting tahun ini. Perubahan lingkungan yang ekstrim, kelelahan, hingga terpisah dari rombongan bisa memicu gangguan mental sementara, terutama pada calon jemaah haji lanjut usia. Layanan yang paling utama adalah layanan unit gawat darurat. Jadi siapapun yang menginginkan atau membutuhkan layanan gawat darurat bisa dilayani di KKHI Madinah. Insya Allah kami di sini sudah menyiapkan bed, kira-kira 10 bed untuk di UGD-nya, terutama yang usianya lebih dari 60 tahun, apalagi dengan komorbid. Komorbid yang dimaksud itu misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, darah tinggi tidak terkontrol, kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol terutama. Seluruh penanganan kesehatan ini bisa langsung oleh tim KKHI tanpa harus dirujuk ke RS setempat tanpa dipungut biaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Rangkaian ibadah haji bukan hanya sekedar spiritual, melainkan juga ibadah yang membutuhkan fisik prima. Di tengah suhu udara Arab Saudi yang menyengat dan agenda ibadah yang padat, jemaah calon haji perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tetap sehat hingga puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saya berkesempatan berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI, melihat persiapan petugas dalam melayani jemaah yang ada di Madinah. Sejumlah ruangan kesehatan sudah disiapkan bagi jemaah yang membutuhkan. Dokter juga memberikan beberapa panduan praktis agar para jemaah bisa menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jemaah diminta menyeimbangkan kondisi kesehatan dan ibadah dengan tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah apabila kondisi tubuh sedang kurang baik. Cukup beristirahat, menjaga asupan makanan bergizi dan tepat waktu. Gunakan pelindung diri dari cuaca panas di Arab Saudi. Gunakan masker dan minum obat secara teratur. Kombinasi dehidrasi, kelelahan, dan cuaca panas sangat rentan memicu kondisi serius. Tipsnya apa, Dok? Tipsnya buat kan dehidrasi kadang-kadang terasa, kadang-kadang tidak ya. Kadang-kadang tahu-tahu kita cuma kering gitu kan. Tipsnya yang penting itu minum yang teratur. Jangan nunggu haus, minum tiap jam, paksakan minum sekitar 200 cc. Kalau bisa dicampur dengan oralit atau larutan gula garam.
itu atau hal-hal zat-zat elektrolit yang lain yang cukup aman bagi tubuh. Terima kasih dokter Sama-sama, atas Mas Diki. tipsnya. Sehat selalu. Oke, nah tadi itu tips-tips dari dokter Yuni. Semoga bermanfaat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ada Curug Putri, Curug Tilu, dan Curug Golosor. Inilah keindahan wahana alam 3 curug di objek wisata Ciwangun Indah Camp, kawasan desa Cianjuang Rahayu, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencapai lokasi ini diperlukan perjuangan keras dan tekad yang kuat karena pengunjung harus melintasi jalan menanjak dan medan yang cukup terjal. Pengunjung dapat memilih salah satu dari 2 jalur yang tersedia, yakni jalur trekking yang jaraknya sekitar 1 km dan jalur normal yang jaraknya sekitar 750 meter. Mayoritas medan jalannya menanjak, namun setelah tiba di puncak, pengunjung masih menemui rintangan berupa jalur menurun yang terjal dan sempit. Saat melintasi turunan dengan ratusan anak tangga ini, pengunjung harus ekstra hati-hati karena jalan licin terlebih setelah diguyur hujan. Namun setelah melewatinya dengan jarak tempuh sekitar 20 menit, pengunjung langsung disuguhi panorama alam yang indah dengan udara sejuk dan segar. Rasa lelah Anda akan terbayarkan dengan keindahan wahana alam 3 curug yang jaraknya berdekatan ini, yakni Curug Putri, Curug Tilu, dan Curug Golosor. Di sini, pengunjung dapat merasakan langsung sejuknya udara dan dinginnya hembusan angin dengan cipratan air terjun yang lembut menerpa wajah. Ya, kesini untuk liburan karena udah beres kerjaan. Jadi liburan kesini cari yang alam-alam. Sama tiket masuknya juga murah. Selain itu treknya juga lumayan enak buat nyampe ke Curug. Terus pemandangannya juga enak gitu. Walaupun musim hujan tapi tetap airnya jernih. Cukup merogoh kocek Rp15.000 untuk tiket masuk. Pengunjung dapat menikmati indahnya pesona alam 3 curug nan menghijau yang dikelilingi hutan pinus. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Berada di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dan pepohonan, kafe yang berlokasi di Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu lokasi pelepas penat. Selain pemandangan yang menyegarkan mata, di lahan seluas 1 hektar ini juga terdapat wahana bermain anak dengan beragam permainan seperti ayunan dan perosotan. Tak hanya itu, ada juga sejumlah hewan yang bisa diberi makan oleh pengunjung, seperti domba-domba dan kelinci ini. Wah, anak-anak pasti tak akan bosan di sini. Ternyata kafe ini bukan hanya menyajikan makanan dengan pemandangan alam yang indah, tapi di sini juga bisa bermain dengan hewan-hewan yang juga ada di sini. Ada domba dan juga ada hewan-hewan lainnya yang bisa untuk mengajak anak-anak bermain bersama dengan keluarga. Seneng sih soalnya tempatnya luas banget kan. Di sini kan anak saya tuh kayak aktif banget ya lari-lari gitu. Di sini tempatnya luas gitu, ada banyak hewan-hewan juga gitu. Jadi ya happy sih bisa luas bergerak leluasa gitu. Saya pertama kali ke sini, pas lihat dari view-nya aja dari atas kelihatan seger banget gitu ya, indah gitu. Gimana, A? Seneng nggak di sini? Senang. Seneng tuh, anaknya juga senang, sehingga senang gitu. Kafe ini juga didesain dengan beragam koleksi pernak-pernik, barang antik, dipadukan dengan ornamen kayu jati. Nah, puas berkeliling kafe, waktunya menikmati makanan dan minuman di sini. Suasana yang sejuk memang membuat perut mudah lapar. Kulineran di sini terjangkau kok, mulai dari Rp15.000, pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman lezat khas Kopi Koneng. Dia itu dengan sambal yang berbeda-beda, ada mata, ada dabu-dabu, ada sambal kecap. Nah, ciri khas yang di sini itu di sambal matanya. Dia itu benar-benar sambal yang diolah dari mentah langsung disiram pakai air pakai minyak panas kayak gitu. Nah, untuk minumannya ini
kita ada di es kopi koneng. Yang membedakannya itu dengan kopi yang lain, kita itu ada ciri khas dari santannya, ada tambahan santan sehingga berbeda dengan menu yang ada di resto lain. Gurame bakar madu dengan sambal mata sungguh menggoyang lidah. Nah, kafe ini buka setiap hari hingga pukul 9 malam. Dan di akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 500 orang. Pemirsa, ternyata cita rasa makanan yang ada di sini tidak kalah dengan kekayaan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Dan sepertinya tidak cukup jika hanya sebentar saja menghabiskan waktu di sini. Karena saya sendiri rasanya ingin seharian tinggal di sini. Dari kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Galuh Pandu, Ilham Zarkasih melaporkan.